فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang perkara penting dan sunnah yang banyak dilalaikan. Padahal dulu Nabi SAW betul-betul mengajarkannya kepada sahabat seperti mengajarkan surat di dalam Al-Quran. Yaitu perkara apa yang dimaksud? Indah Mujahid, istikharah. Baik salatnya maupun doanya, ikhwan. Dan telah kita lewati kemarin, doa atau salat istikharah adalah salat yang hukumnya sunnah dan masuk kategori dawatil asbab, salat sunnah yang memiliki sebab. Sehingga ketika memang seorang dituntut untuk istikharah, walaupun itu pada waktu-waktu yang dilarang salat, itu tetap dibolehkan. Karena di sana kan ada waktu-waktu yang Nabi melarang kita melakukan salat sunnah, yaitu mulai dari setelah salat subuh sampai terbit matahari, ini dilarang salat sunnah. Kemudian pas terbitnya matahari, ini dilarang dengan keras sampai matahari naik setinggi tombak. Kemudian ketika pas matahari di tengah-tengah, sebelum duhur, pas matahari di tengah-tengah, di ubun-ubun, ini juga tidak boleh salat sunnah. Tunggu sampai tergelincir masuk waktu duhur. Kemudian setelah salat asar, setelah salat asar tidak ada salat sunnah sampai matahari tenggelam. Dan ketika pas tenggelamnya ini dilarang dengan keras, haram kalau seorang salat pas tenggelamnya. Makanya maghrib masuk kalau apa? Lingkaran matahari betul-betul telah apa? Telah masuk semuanya di ufuk barat. Salat istikharah karena dia memiliki sebab. Ketika memang waktunya mendesak butuh istikharah, diperbolehkan melakukan salat tersebut di waktu-waktu yang terlarang tadi. Walaupun tentunya ikhwan, kalau masih ada waktu dan longgar waktunya, seperti seorang misalnya memilih suatu pekerjaan, apakah mau maju atau mau mundur. Dalam banyak hal yang dialami oleh manusia ketika ingin mengambil keputusan, dia istikharah, minta petunjuk pada Allah. Kalau mepet waktunya boleh dilakukan di waktu-waktu yang terlarang. Dan doanya ini Indaki Abdul Hafidh, doa istikharah yang cukup panjang ini, itu bacanya kapan ketika dia mau sholat istikharah? Taib, ada dua pilihan. Taib, dia membacanya ketika tahiyat, yaitu ketika tasyahud, setelah membaca salawat, kemudian membaca doa tersebut, baru salam. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Atau boleh juga dia membacanya setelah salam, kemudian mengangkat tangannya berdoa dengan doa istikharah ini. Apabila sekali salat ikhwan kok belum lapang dadanya, masih ada keraguan, diulangi lagi. Diulang-ulang istikharah tersebut sampai hatinya tenang pada salah satu pilihan. Ini yang dibimbingkan oleh para ulama terkait masalah istikharah.
Dan juga ikhwan, ketika seorang ketika istikharah, jangan menoleh pada pilihan dia yang awal. Memang betul-betul meminta kepada Allah. Kenapa? Karena terkadang seorang memang sudah mau memutuskan perkara. Sebenarnya dia tahu ini kurang bagus. Tapi dia hatinya condong. Kemudian dia istikharah. Padahal hatinya condong kepada perkara itu. Akhirnya dia ngikut hawa nafsunya, mengikuti kecondongan dia. Makanya para ulama menasihatkan ketika seorang istikharah, kosongkan kita dari pilihan dulu. Memang betul-betul minta kepada Allah untuk dipilihkan pada perkara kita. Baru setelah itu, kemantapan yang muncul di hati kita yang Allah Subhanahu wa taala berikan, itu hasil dari istikharahnya. Dan tidak dipersyaratkan mimpi, karena sebagian orang istikharah menunggu-nunggu mimpi. Tidak dipersyaratkan adanya mimpi. Walaupun terkadang di antara mungkin petunjuk dari Allah, karena mimpi seorang muslim, seorang yang saleh, ikhwan, kalau itu mimpi bagus, mimpi apa? Mimpi yang baik, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak harus kemudian aku belum mimpi-mimpi ya. Itu bukan apa? Bukan keharusan jawaban dari istikharahnya. Baik. Nah, sekarang kita masuk pada bab berikutnya. Qala Syekhuna Abu Abdurrahman Yahya Ibn Ali Al-Hajuri hafizahullah taala, az-zikru 'indal karbi. Zikir yang dibaca ketika seorang mengalami al-karb. Al-karb yang dimaksud ikhwan yaitu kesulitan, rasa berat yang dihadapi dalam hidup. Al-karb. Musibah yang besar, kegalauan, kegundahan yang menimpa seseorang, kesedihan yang sangat, itu semuanya masuk dalam cakupan al-karb. Kemudian beliau bawakan di sini hadis an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu 'indal karbi. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu mengucapkan ketika menghadapi kesulitan, menghadapi perkara-perkara yang berat, beliau membaca apa? Membaca la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Ini bacaan yang dibaca ketika kesulitan menimpa, dan insyaallah nanti kita bahas makna lafadznya. Wa fi riwayatin li Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza hazabahu amrun. Adalah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menimpa beliau suatu perkara yang berat. Maksudnya hazabahu amrun ay nabahu wa alamma bihi amrun syadid, yaitu menimpa beliau perkara yang berat. Kan kita hidup di dunia, ikhwan, banyak hal-hal yang dihadapi. Ujian itu pun macam-macam. Terkadang ada kesulitan yang luar biasa yang berat dia rasakan, ya Allah. Kadang sebagian orang mending mati saja daripada gini. Muncul demikian kadang. Nah, Nabi SAW contohkan apabila beliau sedang menghadapi perkara yang berat,
qala dzalika, beliau mengucapkan kalimat tadi. Makanya kalimat ini ikhwan yang diistilahkan oleh para salaf dulu dengan istilah du'aul karbi, dan yang lainnya menamakan dengan du'aul faraji. Baik. Dikatakan oleh Imam At-Tabari rahimahullah, kana salafu yad'una bihi wa yusammunahu du'aul karbi. Adalah dulu para salaf mereka berdoa dengan doa ini, dan mereka menamakan ini adalah du'aul karbi, doa ketika menghadapi kesulitan, menghadapi perkara-perkara berat dalam kehidupan. Kemudian disebutkan juga dalam Faidul Qadir, nah, hadza du'a kana masyhuran inda ahli al-bait yusammunahu du'a al-faraji. Doa ini dulu masyhur di kalangan ahli al-bait, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka menamakan doa ini dengan du'aul faraj, doa jalan keluar, doa untuk mendapatkan apa? Jalan keluar dari setiap kesulitan. Fayatakallamuna bihi fin nawaibi wasyada'id, sehingga mereka mengucapkannya ketika menghadapi perkara-perkara berat. Wa muta'arafun indahumul faraju bih, dan dikenal mereka mendapatkan jalan keluar dengan sebab doa tersebut yang dibacakan. Dan tidak bertentangan penamaannya, kawan. Dinamakan dengan doaul karbi, diidhofahkan kepada sebabnya. Doa yang dibaca disebabkan karena tertimpa kesulitan, musibah-musibah dan perkara yang berat. Dinamakan dengan doaul faraji. Naam, tayyib. Kenapa? Karena diidhofahkan kepada hasil akhirnya. Doa ini, naam, doa yang akan apa? Yang seorang akan mendapatkan jalan keluar dengan sebabnya. Ini menunjukkan pentingnya doa ini. Dikatakan oleh Imam Nawawi, ikhwan, hadza haditsun jalil yambaghi al-i'anatu bih, al-i'tina'u bih. Hadza haditsun jalil yambaghi al-i'tina'u bihi wal iktsaru minhu 'indal karbi wal umuril 'azimah. Hadis ini sangat mulia, bernilai tinggi. Sepantasnya untuk kita memberikan perhatian padanya dan memperbanyak untuk membacanya ketika apa? Ketika tadi mengalami musibah, misalnya seorang usaha mendapati kerugian, sedih, baca banyak-banyak doa ini. Jangan malah sumpah serapah, mengumpat-umpat dan seterusnya, tidak ada faedahnya. Tapi muslim muwahhid, dia tahu memang ujian itu dari Allah. Usaha bangkrut atau ada masalah keluarga, masalah anak-anak, kesedihan yang menimpa. Muslim muwahhid ungkapannya kalimatut tauhid ketika tertimpa musibah-musibah seperti itu. Indal karbi wal umuril azimah, dan juga ketika menghadapi perkara besar. Ada ujian misalnya, ada gangguan dakwah atau hal-hal yang lain, ikhwan. Naam. Dan memang sebagaimana dikatakan di sini muta'arafun indahum al-faraj. Dikenal memang di sisi mereka, dengan sebab itu Allah berikan jalan keluar. Taib. Dan pengalaman pribadi, ikhwan, ada dua kondisi yang saya ingat sekali, yang saya alami dulu di Yaman. Yang pertama ketika keluar dari Dammam ke Rabiyah untuk imam salat tarawih di kampung Rabiyah. Saat itu kampung itu banyak orang Syiah. Itu baru perang pertama yang dirasakan. Kemudian ada tembakan dari pemerintah ke arah orang-orang Syiah. Tembakan tank dari arah gunung. Itu luar biasa, saat itu takutnya luar biasa.
Nah, belum pernah, sebelum itu belum ada perang, belum dikenal perang di Damat saat itu. Baik. Nah, serangan tank, Pak. Abu Kasah ingat ini. Baik. Nah, itu serangan luar biasa malam itu, sampai penduduk asli saja begitu ketakutan yang di kampung itu. Memang beda, kawan. Ketika kami dulu masih berada di pondok di Markis, di masjid di Damasnya, itu perasaan tenang sekali. Walaupun di luar bunyi jedar, kita tenang. Tapi ketika keluar, betul-betul keluar dari pondok, hidup bermasyarakat di masyarakat sana, beda sekali. Kalau di pondok kan ada yang mengokohkan, Syekh senantiasa memberikan nasihat, tawakal, sabar, tenang. Ketika di sana kita yang harus nyabarkan orang. Baru pertama kali, ada serangan tank membabi buta saat itu, semuanya dimatikan, akhirnya gelap semuanya. Dia tinggal nunggu saja kalau kejatuhan bom di sini ya sudah. Jadi orang, pokoknya kampung itu dihujani dengan tembakan tank. Samping rumah, tanah-tanah berhamburan. Kita di dalam rumah, pokoknya tidak ada yang nyala. Pemilik rumah sudah nangis-nangis. Kita gimana nih? Kita pun datang. Ya cuman doa ini saja sambil baring sudah. Kalau memang jatuh, sudah pasrah. Kejatuhan peluru tank. Nah, perkara berat saat itu yang pertama kali dirasakan ya. Akhirnya ya doa ini saja yang dipanjatkan, la ilaha illallah, mengucapkan banyak kalimat tauhid. Alhamdulillah selamat. Paginya kita dievakuasi. Yang dari Damat dievakuasi sampai jauh muter. Belum pernah keluar dari Damat sejauh itu. Melewati mobil bawa mayat, ini sudah begitu tahunnya. Yang di Damat saat itu yang menunggu juga ketar-ketir karena kita belum bisa masuk sampai sore. Itu peristiwa pertama. Dan dirasakan akhwan ketenangan. Walaupun saat itu memang ya pasrah saja kematian, tapi ada ketenangan hati. Seandainya mati pun kita atau kami mati, sudah siap dalam artian menyerahkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Apa lari juga lebih berbahaya. Ya menunggu di dalam rumah. Rumah dari tanah, kejatuhannya langsung ambrol. Atapnya bukan cor. Peristiwa kedua, kawan, yang juga tidak pernah lupa dan memang terasa betul jalan keluar yang Allah Subhanahu wa taala berikan, buah dari doa ini. Yang saat itu saya betul-betul sudah tidak punya semangat. Itu ketika laptop saya diinstal ulang oleh teman dari Kenya. Katanya tidak akan hilang filenya. Ternyata kepencet untuk menghapus semuanya. Saya datang ke tempatnya untuk ngambil laptop, dia sudah merasa bersalah. Maafkan, semua filenya hilang. Lemas mau pingsan ya. Pingsan, file yang saya tulis kumpulkan lama, mulai dari perpustakaan tiap malam pulang pergi. Tulisan belum selesai, hilang, belum disimpan di tempat-tempat lain. Itu saat itu pulang cuma menangis. Saya pengen pulang saja kalau seperti ini. Saat itu cuma doa ini juga yang teringat. La ilaha illallahul azimul halim. Kalau memang itu baik, tolong kembalikan ya Allah. Minta dikembalikan saat itu, walaupun dalam hati, ya tidak bisa, secara teori tidak bisa kembali karena sudah install ulang. Baik.
Kemudian saya setelah cukup kuat ke tempat orang itu untuk ngambil laptopnya. Dia datang dengan wajah gembira, memberi kabar bahwasanya tiba-tiba balik. File itu alhamdulillah tidak masuk akal, tiba-tiba file-filenya balik. Saat itu langsung sujud syukur saya. Habis itu tak simpan semuanya di tempat-tempat, tak titip-titipkan di teman-teman. Nah, ini dua peristiwa ikhwan ketika di Damat yang tidak terlupakan. Munasabahnya dengan apa? Dengan memang zikir ini luar biasa. Nah, jalan keluar yang Allah Subhanahu wa taala janjikan tidak pernah diselisih apabila memang kita betul-betul memohon padanya. Makanya disebutkan di sini oleh Imam At-Tabari, dikutip dari Al-Hakim, yaitu muta'arafun indahum al-farajubi. Dikenal memang jalan keluar dengan sebab doa itu. Dan yakin akan seorang yang mengalami kesulitan, rasa berat, kalau dia beramal dengan hal ini, yakin akan mendapatkan kelapangan. Baik. Perhatikan lafadznya. Kalau kita perhatikan lafadz, padanya intinya adalah tauhid. Lafadz pertama, la ilaha illallahul azimul halim. Mudah. Tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah. Al-azim, zat yang maha agung. Al-halim, zat yang memiliki sifat hilm, kesabaran. Tidak bersegera untuk menghukum hambanya walaupun hambanya itu banyak berdosa. Itu diantara makna sifat al-hilm. Dan Allah, zat yang maha agung, juga zat yang tidak tergesa-gesa menghukum hambanya atas kesalahan-kesalahan mereka. Nah, pada kalimat pertama ini akhwan, tercakup padanya tauhid dan tercakup pengakuan tentang keagungan Allah, zat yang maha mampu. Nah, dan juga penetapan sifat hilm sebagai isyarat pengakuan diri kita ini bahwasanya kita ini banyak salah, banyak kekurangan dalam menunaikan kewajiban dan melanggar larangan, sehingga kita menyebut nama Al-Halim dengan harapan apa? Agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pemaafan dan tidak menyegerakan hukuman dengan mencabut kesulitan, musibah yang menimpa. Kenapa, ikhwan? Karena kebanyakan musibah, ya, itu karena apa? Kurangnya kita dalam ketaatan sebagai ujian untuk ingat, jadi lebih mendekat. Lalai kita. Terkadang orang kalau lagi banyak nikmat kan lalai, sehingga ditegur dengan ujian agar ingat kembali. Nah, karena orang kalau tidak pernah dapat ujian, tidak pernah merasakan kesulitan, ini juga apa? Hati-hati. Nah, sebab ya biasanya musibah, kesulitan, teguran dari Allah itu agar kita ingat kepada Allah, agar kita merasa lemah. Berbeda dengan orang-orang yang hidupnya serba mudah, dia biasanya lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian lafaz yang kedua, la ilaha illallah rabbul arsyil azim. Tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah, Rabb, pemilik arsy yang agung. Ini juga penetapan sifat keagungan bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana arsy adalah makhluk yang paling besar dan Allah Subhanahu wa taala lebih agung dari itu semua. Kemudian kalimat yang ketiga, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah, Rabb,
langit-langit dan Rabb bumi serta Rabb Arsy yang mulia, atau Rabbul Arsy Al-Karimu Al-Karim. Ini sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha mulia, yang maha luas pemberiannya kepada hamba-hambanya. Lafaz ini kalau kita perhatikan, mana doanya, kawan? Ya kan? Mana doanya? Enggak ada di situ ungkapan meminta, yang ada adalah pengakuan tauhid. Dikatakan oleh para ulama, ikhwan, tayyib, bahwasanya ungkapan ketauhidan ini, yang itu adalah pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, itu cukup dari kita apa? Meminta apa yang kita inginkan. Tayyib. Karena ketika seorang memuji Allah, nah memuji Allah, dan pujian yang paling tinggi ya pujian dengan apa? Dengan ketauhidan. Mentauhidkan Allah, mengakui, mempersaksikan bahwasanya Allah adalah satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Nah, Allah Maha tahu hajat dari hambanya dan kesulitan yang menimpanya, sehingga cukup dengan pujian itu. Tidak perlu lagi minta, Allah sudah mengetahui apa yang diinginkan oleh si hamba. Makanya dalam hadis setelahnya, akhwan, juga yang semakna terkait seseorang ketika mengalami kesulitan dan ujian, kita baca sekaligus. An Sa'ad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'watu Dhinnun idh da'a wa huwa fi batni Hud. Doa dari Dhinnun, yaitu Nabi Allah Yunus, ketika dia berdoa dalam keadaan beliau berada di dalam perut ikan. Kira-kira kesulitan mana, kawan, yang lebih sulit dari kondisi ini? Dia ditelan ikan hidup-hidup di dalam perut ikan, sudah berada dalam kegelapan yang bertingkat-tingkat, fi dzulumat, kegelapan malam, kegelapan lautan, kegelapan perut ikan. Nah, dan apa yang beliau minta? Beliau tidak mengatakan, ya Allah, berilah aku jalan keluar, keluarkan aku dari perut ikan ini, tidak. Tapi perhatikan bagaimana beliau berdoa. Beliau ucapkan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan ini lebih mudah lagi, lebih singkat lagi daripada doa sebelumnya. Ini juga doa, ikhwan, dibaca ketika seorang mengalami kesulitan. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Lihat, memuji Allah dengan tauhid dan pensucian dari semua sifat-sifat kekurangan, kemudian mengakui kesalahan dan kezaliman diri kita. Ini cukup. Nah, kemudian apa kata Rasulullah? Fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illa istajaballahu lah. Maka sungguhnya tidaklah seorang laki-laki muslim, dan masuk juga di cakupan hadis ini perempuan muslimah. Berarti tidaklah seorang muslim pun berdoa dengannya dalam perkara apapun kecuali Allah akan kabulkan. Nah, doanya singkat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, ini juga apa? Padanya sana, pujian kepada Allah, dan tidak ada permintaan. Makanya Sufyan Ibnu Uyainah, kawan, ketika ditanya tentang hal ini, bukankah ini zikir, bukan doa, kok dinamakan doa? Karena sudah terkandung dalam pujian kepada Allah Subhanahu wa taala permintaan walaupun tidak secara langsung. Dan Allah Maha tahu apa yang dibutuhkan oleh hamba saat itu. Kemudian Sufyan bin Uyainah membawakan sebuah syair. Nah, ketika dipaparkan kepada beliau iskal ini, beliau menjawab, bi anna dzalika sana'un yughni 'anid du'a. Pujian itu sudah cukup
dari seseorang meminta secara langsung. Kama qala Umayyah ibn Abi Salt fi madhi Abdullah ibn Jud'an. Seperti pujian Umayyah ibn Salt kepada Abdullah ibn Jud'an. Dia memuji, "A'adzkuru hajati am qad kafani? Haya'uka inna shimatakal haya'u. Idza athna 'alaika al-mar'u yawman kafahu min ta'arrudihi tsana'u." Apakah aku akan menyebutkan kebutuhanku ataukah sudah cukup? Nah, sudah mencukupiku sifat malumu. Nah, karena sungguhnya engkau di antara sifatnya adalah sifat pemalu. Apabila ada orang yang memujimu pada suatu hari, maka cukup pujiannya itu kepadamu dari meminta langsung. Ini manusia, yaitu Abdullah bin Jud'an yang di zaman jahiliyah dikenal seorang dermawan. Ada orang yang memujinya sudah paham apa yang diinginkan. Ini manusia. Makanya kata Sufyan bin Uyainah, "Fa hadza makhluqun hina nusiba ilal karam iktafa bi sana'i 'ani su'al fa kaifa bil khaliq." Ini manusia, makhluk. Ketika dinisbahkan kepadanya sifat dermawan, cukup dengan pujian. Nah, tidak perlu lagi diminta secara langsung. Maka bagaimana dengan Al-Khaliq, dengan Allah Subhanahu wa taala? Nah, dari sini kita ketahui kenapa para ulama menamakan ini sebagai doa, walaupun lafadznya adalah lafadz sana, lafadz pujian saja. Tidak ada permintaan secara langsung. Kenapa? Karena sudah cukup dengan pujian itu. Nah, dari apa? Dari meminta secara langsung dengan lisan kita. Karena Allah Maha tahu apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Bukan berarti ketika seorang meminta secara langsung itu dicela. Nah, Allah diminta secara langsung maupun seorang meminta dengan memujinya, semuanya adalah apa? Ibadah. Semuanya ibadah. Tayyib, cuman kita ingin membahas kenapa lafaz ini dinamakan doa. Nah, padahal tidak ada lafaz permintaan. Maka tadi jawabannya dari Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullahu taala. Makanya dihafal doa ini, akhwan. Nah, doa yang sangat penting. Apalagi hidup kita ini tidak mungkin lepas dari yang namanya ujian. Apalagi para dai, para talabatul ilm, saudara-saudaraku ahlu sunnati wal jamaah yang mungkin terpencil di desanya, di kampungnya, di tempatnya, diasingkan, banyak gangguan, banyak orang yang menghina, mencemooh, terkadang mendengar kalimat yang menyakitkan hati, sesak, atau mungkin malah dari keluarganya yang menentang. Ada kesulitan yang dihadapi, maka berbanyak untuk apa? Mengucapkan zikir ini. Punya hajat besar, punya sesuatu yang dicita-citakan bagi para penuntut ilmu misalnya, sedang mengurus sesuatu, ada kesulitan, banyak zikir ini, baca zikir ini. Naam. Taib. Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan jalan keluar sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarkan dan juga contohkan dalam kehidupan beliau. Taib. Kemudian sebagai faedah terakhir disebutkan oleh Syekhuna Abdullah Al-Riyani rahimahullahu taala dalam ta'liq beliau terhadap azkar karya Imam Nawawi, fa'dhamu ilajin lil karbi huwa tajdidul iman wa tardidu kalimatit tauhid la ilaha illallah. Dari hadis ini kita ketahui akhwan bahwasanya obat yang paling manjur, obat paling besar untuk menghilangkan kesulitan, menghilangkan keberatan yang menimpa, yaitu tajdidul iman, dengan memperbarui lagi keimanan. Perbarui lagi keimanan dan mengulang-ulang kalimat tauhid la ilaha illallah. Seandainya tidak hafal tadi akhwan, sudah ingat apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apalagi kalau ingat lafaz hadis ini,
La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim, sambil baring, sambil pasrah karena lemes menghadapi apa musibah misalnya. Kemudian mungkin dia tertidur, habis tidur ada jalan keluar. Nah, Allah Maha mampu untuk memberikan jalan keluar. Fa innahu ma zalat 'anil 'abdi shiddatun wa la tafa 'anhu hammun wa karbun bimithli tauhidillahi wa ikhlasid dinillah. Ini. Perhatikan, karena sesungguhnya tidaklah hilang dari suatu hamba ujian berat dan tidak terangkat kesedihan dan kesulitan dengan semisal tauhid dan mengikhlaskan amalan semata-mata untuk Allah. Wa man kana kadzalika dhahabat 'anil qurbat wa zalat dhahabat anhu al-qurbat wa zalat anhu syadaidu wal mulimmat wa sa'ida ghayatas sa'adah. Ini hasilnya, ikhwan. Apabila orang sudah memenuhi itu, betul-betul memurnikan tauhidnya, karena terkadang kita ini lemahnya di sini, ikhwan. Ketika ada kesulitan mengandalkan apa? Mengandalkan logika kita. Sudah tidak mungkin ini, sudah tidak mungkin. Nah, sudah tidak mungkin. Seperti peristiwa pribadi saya sendiri tadi yang dicontohkan itu, secara logika sudah tidak mungkin, tidak ada jalan keluar. Tapi sudah, yang ada cuma harapan, berharap walaupun tidak mungkin secara teori, tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha mampu dengan caranya yang kita tidak ketahui. Akhirnya menjadi mungkin jika Allah menghendaki. Nah, makanya dalam menghadapi apapun, ikhwan, kita serahkan pada Allah. Kalau sudah menyerahkan kepada Allah, sudah. Nah, logika kita dijauhkan dulu untuk memperkuat rasa harap. Jangan sampai mengatakan sesuatu sudah tidak mungkin. Kalau kita memang punya harapan besar untuk mendapatkan jalan keluar, serahkan semuanya. Wa dhahabat anhul qurbat, maka akan hilang kesulitan-kesulitan darinya. Wa zalat anhu syadahidu wal mulimmat, maka akan hilang pula perkara-perkara berat yang dia hadapi dan akan mendapatkan keberuntungan yang sebenar-benarnya. Ini buah dari mengamalkan sunnah, buah dari mengamalkan sunnah dan zikir. Nah, makanya zikir penting untuk terus-menerus dari waktu ke waktu kita perbagus dan kita tambah. Naam. Barakallahu fikum, kita cukupkan sekian. Nasallallahu azza wa jalla ayyuhfiqana lima yuhibbuhu wa yardah, walhamdulillahi rabbil alamin.